Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Yuk kita mau puji Tuhan, kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Masih semangat kan adik-adik? Yuk semuanya yang merasa istimewa kita nyanyiin lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena
Yuk adik-adik kita siapkan hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Karena Kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. No matter where it went. Just above your sleeping town, with all the blinking lights aglow, shine millions of reminders of a birthday long ago. So find yourself a special star and take time to recall that glorious first Christmas. That's the reason for them all. Shalom adik-adik. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, apa kabarnya? Tentu sehat-sehat saja. Semangat
walaupun di rumah saja. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, kalau adik-adik mencari jalan, menggunakan apa? Oh, tentunya menggunakan Google Map, menggunakan peta. Tapi itu sekarang. Waktu zaman dulu, belum ada perusahaan Google. Belum ada orang membuat peta. Tapi dengan cara apa? Oh, mereka tahu akan arah yang mereka tuju. Mereka mau ke kanan, ke kiri, ke depan, maupun ke belakang. Suatu kali, orang-orang Majus dan negara daerah timur Yerusalem melihat bintang yang berbeda. Apa sih yang berbeda? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang. Orang-orang Majus itu sangat pandai membaca pergerakan bintang. Suatu kali mereka melihat bintang yang sangat istimewa. Bintang itu menunjukkan kelahiran seorang raja yang baru yang harus mereka sembah. Saat mereka dalam perjalanan yang sangat jauh, tibalah mereka di Yerusalem bertemu dengan Raja Herodes. Lalu mereka bertanya mengenai raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ketika mendengar itu, Raja Herodes sangat terkejut dan gelisah. Nah, lalu Raja Herodes sangat takut sekali kalau raja itu akan merebut kekuasaannya. Nah, Herodes lalu bertanya kepada imam kepala mengenai bintang itu. Lalu mereka menjawab, Yesus akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Nah, lalu Raja Herodes ini menyuruh orang-orang Majus untuk mencari bayi Yesus agar dia juga dapat menyembahnya. Dengan alasan seperti itu, padahal Herodes ingin membunuhnya. Nah, pergilah orang-orang Majus ini mengikuti bintang ke Bethlehem bertemu dengan Yesus. Dalam perjalanan yang sangat jauh, orang-orang Majus menyembah dan memberikan persembahan kepada Yesus berupa nyan dan mur. Orang Majus ini memberikan persembahan kepada Yesus karena mereka sangat menghargai Yesus. Mereka memberikan yang terbaik, termahal, karena benar-benar orang Majus ini ingin menghargai Tuhan Yesus. Nah, setelah itu orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan yang berbeda, sehingga mereka tidak bertemu dengan Herodes. Karena dengan petunjuk dari Tuhan melalui mimpi yang diberikannya. Nah, adik-adik, kita mau meneladani orang-orang Majus ini. Kita pun dapat memberikan kepada Tuhan Yesus, mungkin saja bukan berupa emas, bukan berupa kemenyan dan mur, tapi kita mau belajar untuk memberikan yang terbaik buat Yesus berupa prestasi yang baik di sekolah, dapat mengasihi sesama, kesetiaan yang terbaik buat Tuhan Yesus, menghormati orang tua, menolong teman-teman kita yang sedang kesulitan. Karena Tuhan Yesus pun telah memberikan persembahannya yang terbaik buat kita, dia rela mati buat kita. Dan adik-adik, kita mau belajar juga untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Mungkinkah kita memberikan sesuatu kepada teman berupa
adik-adik mempunyai permen yang bagus dan permen yang sudah dimakan. Wah, berarti bekas ya. Nah, adik-adik mau memberikan kepada teman itu apa? Tentu yang terbaik. Permen yang baik ya, bukan permen yang bekas dimakan. Nah, demikian juga kalau kita mempunyai buku yang bagus, buku yang rusak, kita mau memberikan yang apa? Memberikannya yang terbaik buat teman kita. Nah, sama juga seperti kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan telah mati di kayu salib. Oleh karena itu, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya, dan kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan dalam Matius 25 ayat 40b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi ya, kakak ulangi. Matius 25 ayat 40b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun kami tidak bisa memberikan seperti emas, kemenyan, dan mur, tapi kami dapat memberikan prestasi yang baik kami di sekolah, menyayangi orang tua, menyayangi teman. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak selalu harap kalian dalam kondisi yang luar biasa. Kakak Jovi mau appreciate seluruh anak Bethel Kids yang sudah selalu rajin untuk mengumpulkan gema, ayat hafalan, dan juga aktivitas setiap minggunya. Kalian luar biasa, hasil-hasilnya juga bagus-bagus. Nah, Kakak Jovi juga ingin terus mengingatkan bagi teman-teman Bethel Kids Bandung untuk terus rajin mengumpulkan gema ya. Kumpulkan gema ke masing-masing kakak-kakak pembina di bawah ini. Nih, dicatat ya. Kemudian Kakak Jovita juga mau mengingatkan dan mengajak seluruh anak-anak Bethel Kids di seluruh cabang untuk memberikan atau mengumpulkan video berupa ayat hafalan dan foto berupa aktivitas. Nah, video ayat hafalan dan foto aktivitas harus dikumpulkan paling lambat hari
Selasa. Kumpulkan ke alamat email bethelkids@gbibetel.org seperti di bawah ini. Oke? Nah, ketika kalian mengumpulkan, jangan lupa tulis di kolom subjek atau judul email dengan nama, jenis pengumpulan, dan kelas kalian ya. Misalnya, Jovita, strip, video, ayat hafalan, strip, kelas TKB. Jadi kakak-kakak tahu, oke? Jangan lupa ya. Nah, aktivitas dan ayat hafalan yang kalian kumpulkan paling lambat hari Selasa akan ditayangkan di ibadah online minggu depan, oke? Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat dan simak aktivitas yang akan kita lakukan minggu ini. God bless you! Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak yang pakai topi serigala. Sekarang kita mau bikin sesuatu. Tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Orang Majus sudah memberikan yang terbaik buat bayi Yesus. Ternyata orang Majus bisa ketemu bayi Yesus karena ada juga yang melakukan perbuatan baik dengan sebaik-baiknya dengan memberikan yang paling baik, yaitu siapa? Bintang. Bintang Timur memberikan kebaikannya yang paling the best untuk membantu orang Majus bisa ketemu Tuhan Yesus. Keren banget bintang itu adik-adik. Sekarang kita mau bikin bintang. Cara bikin bintangnya, bahannya dulu ya. Kita butuh kertas lipat. Kertas lipatnya seperti apa aja ya adik-adik ya. Mau pakai kertas biasa juga boleh, mau pakai kertas koran malah lebih bagus lagi. Tapi kalau kakak punya kertas yang mengkilat seperti ini, atau memang mereknya ada warna mutiaranya, keren ya. Tapi buat contoh kakak Audi mau pakai kertas yang lebar 30 x 30. Sekarang kita lipat dua adik-adik kertasnya seperti ini. Kita lipat dua ya. Lipat dua kertasnya. Lipat dua lagi kertasnya. Kalau sudah lipat duanya tapi miring. Lipat dua kertasnya. Lipat dua lagi kertasnya. Kalau sudah begini bagaimana adik-adik? Gampang. Kita tinggal lipat dua lagi begini. Kelihatan ya? Lipat dua kertasnya. Lipat dua lagi kertasnya. Sesudah itu kita perlu alat yang kedua. Bahan yang kedua adalah pensil. Sebenarnya tidak perlu pakai pensil juga bisa. Kalau adik-adik yakin, adik-adik bisa pede menggunakan gunting langsung. Tapi biar gampang kita pakai pensil ya. Kita mau bikin bintangnya yang ada ujungnya, ada sudutnya 8. Pertama-tama kakak mau pakai garis lurus dulu ya. Garis lurusnya kira-kira aja miring begini teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita gunting ya teman-teman ya. Ikuti garis lurus yang tadi kira-kira kita buat. Tapi teman-teman, biar bintangnya jadinya lebih keren lagi, kita jangan cuma lurus bikinnya. Kita bikinnya bergelombang. Kita perhatikan ya. Misalnya begini. Nah, ini bergelombang ya teman-teman ya. Hasilnya lebih keren lagi. Kalau kamu pikir, kakak aku nggak mau bergelombang, nggak apa-apa, nggak perlu bergelombang kok. Kamu bisa pakai gunting yang bergerigi, bisa sebaliknya dari bergelombang, terserah. Tapi mau lurus juga nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kita bikin lagi garis-garis atau corak-corak buat di gunting. Jadi patokan nanti kita menggunting. Misalnya begini ya. Cara menggambar ininya seperti apa kak? Terserah kamu. Yang penting
kamu suka. Asal-asal aja hasilnya juga bagus. Kita lihat ya teman-teman ya. Kalau sudah begini tinggal kita ikutin. Kita gunting. Kita gunting kertasnya. Jadi bahan yang ketiga kita memerlukan gunting. Nanti kalau sudah bekas garis-garis pensilnya bisa adik-adik hapus, bisa teman-teman hapus. Tapi yang penting kita punya bantuan garis pensil untuk mengguntingnya dengan gampang dan mudah. Hasilnya pasti amazing. Nah, yang menariknya bikin bintang cara begini adik-adik, kita nggak ngerti banget nanti bakal jadinya seperti apa. Tapi begitu kita buka kertasnya, kita bentangkan, tahu-tahu, wow, keren banget. Sekarang tinggal kita buka, seperti apa hasilnya ya? Apakah hasilnya bagus? Wow. Nah, biar lebih rapi lagi teman-teman, sekarang lipatan-lipatannya kita samain. Caranya, lipatan yang tadinya begini, sekarang kita balik. Terus lipatan yang tadinya begini, kita balik lagi. Jadi kertasnya atau bintangnya kelihatan lebih rapi lagi. Kalau sekarang kan lipatannya kan masih beda-beda. Ada yang lipatannya ke bawah, ada yang lipatannya ke atas. Atau kalau mau gampang, tinggal dijepit aja di tengah-tengahnya buku yang tebal. Yang penting bintangnya kelihatan rapi dan keren. Nah, kira-kiranya seperti ini teman-teman. Gampang ya caranya. Dan kita perlu bahan yang terakhir, kita perlu pita atau apapun, atau kakak Audi di sini pakainya karet Jepang untuk menggantungkan kalau adik-adik atau teman-teman mau menggantungkannya di pohon Natal atau digantung dimanapun. Nah, sekarang kakak Audi sudah punya contoh bentuk bintang yang kakak Audi buat. Cuma bedanya kakak Audi buatnya tidak menggunakan bantuan garis pensil. Kakak Audi langsung gunting, terserah aja. Nah, kita lihat. Wow, ada yang bintangnya bentuknya segi 5. Kamu tanya papi sama mami ya, gimana caranya melipat sampai bentuknya bisa segi 5 kalau mau. Ada juga yang seperti ini. Kalau ini sama seperti tadi, bentuknya segi 8 bintangnya. Terus kakak Audi pernah buat lagi bintang yang warnanya warna gading. Warna gading itu seperti ini adik-adik. Seperti ini teman-teman. Terus kakak Audi juga pernah lagi membuatnya yang segi 6 bintangnya dari kertas warna kuning. Jadi bagaimanapun cara kamu melipatnya, tidak perlu bantuan pensil juga bisa adik-adik. Juga bisa teman-teman. Langsung aja digunting terserah. Nanti hasilnya tiba-tibanya sudah amazing sendiri. Wow. Gimana adik-adik? Kalau sekarang tayangnya tanggal 27 Desember, berarti dikumpulkannya paling terlambat tanggal 29. Lewat dari tanggal 29, maaf ya, sudah nggak bisa ditayangin lagi karena paling terlambat tanggal 29 Desember hari Selasa. Gimana adik-adik? Kalau orang Majus mau memberikan yang terbaik buat bayi Yesus, dan Bintang Timur juga memberikan yang terbaik dengan membantu orang Majus sampai bisa benar-benar menemukan bayi Yesus, adik-adik harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus juga ya. Lewat ketaatan adik-adik, lewat ketaatan teman-teman, dan kita mau hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Sampai ketemu lagi adik-adik. God bless you. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci.
Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. God bless you. Bye. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. God bless you. Bye. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b.
tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Terima kasih. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. 14 ayat 49 B. Tetapi haruslah digenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b. Tetaplah haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Markus 14 ayat 49b.
haruslah terjadi apa tertulis di dalam Alkitab. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Makasih. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Markus 14 ayat 49b. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan memberkati.